Bismillahirrahmanirrahim. Pangapunten. Mungkin banyak sedulur-sedulur yang penasaran atau bingung dengan ulasan atau bahasan konten jas merah yang dalam setiap bahasanya menitik beratkan atau menonjolkan pembahasan tentang hal-hal yang gaib. Hal yang sulit diterima dengan akal pikiran. Sebenarnya bukan karena paham, mengerti, atau mengetahui tentang kehidupan alam gaib, tetapi karena sebenarnya kita bodoh, miskin ilmu, apalagi yang berhubungan dengan kegaiban. Dan karena sifat penasaran dan rasa ingin tahu tentang kehidupan alam gaib yang menjadikan kita belajar dan berusaha mengkaji tentang sisi kehidupan lain Allah, sisi kehidupan ciptaan Allah yang lain, alam gaib dan kehidupannya, yang menjadikan dasar penasaran karena kita dituntut secara pribadi meyakini dan mengimani zat suci yang tidak bisa dilihat, disentuh, dan dipegang. Seperti firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Yasin ayat 11. Sesungguhnya kamu hanya memberi peringatan kepada orang-orang yang mau mengikuti peringatan dan yang takut kepada Tuhan yang Maha Pemurah walaupun dia tidak melihatnya. Juga dalam surat Al-Baqarah ayat yang ketiga, mereka yang beriman kepada yang gaib. Surat Al-Qaf ayat 33. Orang yang takut kepada Tuhan yang Maha Pemurah, sedang dia atau Allah tidak kelihatan oleh manusia. Dalam surat Al-Mulk ayat 12, sesungguhnya orang-orang yang takut kepada Tuhannya yang tidak nampak oleh mereka, mereka akan memperoleh ampunan dan pahala yang besar. Dan keyakinan tentang kehidupan lain yang menghuni atau mendiami alam lain atau alam gaib yang disandingkan dengan kehidupan manusia, meskipun mereka tidak bisa dilihat, disentuh, dan dipegang, tentu menjadi pelajaran bagi manusia. Kita harus meyakini keberadaan malaikat, jin, bahkan yang ada dalam diri kita, ruh dan sukmo. Semua tidak nampak dan tidak terlihat. Allah yang menguasai alam gaib dan alam nyata, baik yang ada di langit dan di bumi. Harus kita yakini bahwa Allah Maha mengetahui, Maha kuasa, dan Maha berkehendak dengan apa yang diciptakannya. Dan tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah dengan kekuasaannya, termasuk mukjizat Allah. Meskipun kita tidak akan mengetahui mukjizat tersebut. Seperti firman Allah dalam surat Al-An'am ayat 37. Dan kehendak Allah kepada orang-orang yang dikehendakinya untuk melihat alam gaib dengan mata hatinya, yang difirmankan Allah dalam surat Al-Imran ayat 13. Dan kebanyakan dari manusia mengingkarinya, bahkan orang-orang yang khatam ataupun hafidz Quran. Dan tidak sedikit dari mereka mengatakan belajar atau mempelajari gaib adalah kesesatan dan kemusyrikan. Apakah ini jadi pembenaran atau kebenaran sabda Kanjeng Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Di akhir zaman banyak orang Islam yang kafir, yang salah satunya mengingkari firman-firman Allah, mengingkari ketentuan dan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Membahas atau membicarakan hal-hal gaib atau sesuatu yang tidak bisa dilihat, disentuh, dan dipegang, termasuk karohmah ataupun mukjizat, tentu membahayakan bagi siapapun yang membahas atau mengungkapkannya, karena memang sulit dibuktikan. Alam gaib dan kehidupannya sulit diterima dengan akal pikiran, seperti yang dingendikakan atau dikatakan Habib Lutfi bin Yahya. Kalau akal kita tidak diimankan, karohmah, mukjizat, ataupun kegaiban tidak masuk akal. Tetapi kalau akal, pikiran kita diimankan atau beriman, karohmah, mukjizat, ataupun kegaiban jadi masuk akal. Seperti orang-orang yang diberi karohmah dengan penglihatan mata hati atau mata batinnya. Dan tanpa kita sadari, setiap hari kita bersinggungan dan bahkan kehidupan kita bergantung dengan hal yang gaib, yang tentu tidak bisa dilihat, disentuh, dan dipegang.
dari kegoblokan dan ketidaktahuan tentang hal-hal gaib, dan harus meyakini dan mengimaninya. Karena sifat penasaran dan keingintahuan dengan dasar, tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah dengan kehendaknya. Dengan bantuan atau bimbingan orang-orang yang melihat alam gaib dengan mata hati atau mata batinnya, kita belajar, kita mengkaji alam kehidupan gaib. Dan dengan akal, nalar, agar tidak tersesat ataupun melakukan kesesatan yang menjadikan kita semakin yakin tentang keberadaan alam dan kehidupan gaib. Memang tidak mudah menerima sesuatu yang tidak bisa dilihat dan dipikirkan, dan menjadi pembelajaran dalam kehidupan. Yang antara lain, 1. Ada kajian di masyarakat Jawa dalam meyakini hidup dan kehidupan. Ora enek, ora enek. Atau tidak ada, dan tidak ada. Sadar atau tidak, manusia berasal dari sesuatu yang tidak bisa dilihat, disentuh dan dipegang. Karena alam dan kehidupan, manusia bisa dilihat, disentuh, dipegang, dan akan kembali tidak bisa dilihat, disentuh, dan dipegang. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kuasa dan kebesaran Allah, dan hanya Allah yang mengetahui maksud dan tujuannya. Yang kedua, kejadian yang kita alami sehari-hari. Ketika di depan kita ada makanan ataupun minuman, apa yang akan kita lakukan? Apakah kita hanya melihat, memikirkan atau mengkaji? Atau kita akan menikmatinya? Jawabannya pasti kita nikmati atau kita sikat habis. Yang menjadi kajian atau yang menjadi pikiran, nanti atau besok, makanan atau minuman itu ada dan bisa kita nikmati. Sadar atau tidak, kita berpikir sesuatu yang belum atau sesuatu yang tidak ada. Sesuatu yang tidak bisa disentuh, dilihat dan dipegang. Sesuatu yang masih digaibkan. Yang ketiga, pengakuan keimanan kepada Allah, Rasul-Rasul Allah, firman-firman Allah yang harus manjing di dalam hati, dan itu tidak bisa digambarkan bentuknya dan hanya menjadi keyakinan. Pada hakikatnya, dengan perantara Rasul dan firman-firman Allah mengisyaratkan atau menandaskan keimanan dengan ketakwaan untuk mendapatkan pahala dan surga Allah yang juga masih tersembunyi atau masih gaib. Sadar atau tidak, orang yang beriman terpola atau terbentuk yang seharusnya lahir batin untuk mendapatkan hal tersebut, dalam tanda kutip pahala dan surga, dengan pikiran yang harus dimanfaatkan, difungsikan untuk mendapatkan pahala dan surga dengan beribadah sesuai ajaran masing-masing Rasul dan kitab sucinya, dan amal ibadah yang tidak bisa diperlihatkan kepada orang lain, karena hanya diri kita pribadi, Allah, dan penghuni alam gaib yang mengetahuinya. Wallahu alam. Adanya cinta kasih, nafsu, emosi, iri, serai, meri, dengki, sesuatu yang tidak bisa dilihat, disentuh, dan dipegang. Dan akibat dari hal atau tindakan tersebut baru bisa dilihat, disentuh, dan dipegang. Dengan akal atau pikiran kita harus bisa mengkontrol hal-hal tersebut agar tidak menjadikan akibat buruk atau merugikan diri kita pribadi dan orang lain tentunya. Masih banyak hal-hal atau kejadian dan tindakan yang sulit diterima atau dipikirkan, bahkan tidak masuk akal. Contoh kecil, membunuh karena perasaan cinta atau sakit hati. Keimanan kita yang menjadikan dasar belajar, ada sebab dan akibat. Tidak ada masalah yang tidak ada jawabannya, karena tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah untuk membukakan mata hati umat-umatnya yang buta hatinya, yang ingkar kepadanya. Apapun yang terjadi saat ini sudah ada di masa lalu, dan orang-orang sekarang mengembangkan
karena tuntutan kehidupan, karena perubahan dan perkembangan zaman. Pada hakikatnya keimanan dan proses mendapatkan keimanan sudah dilakukan orang-orang dahulu, dan kita hanya meniru atau mengikutinya dalam bentuk atau wadah atau zaman yang berbeda. Kita butuh wadahnya atau isinya, hanya pribadi yang bisa memilih dan menentukannya. Kehidupan saat ini karena adanya masa lalu atau kehidupan masa lalu, termasuk sifat, karakter, kepribadian yang tertanam dalam jiwa, yang menjadi budaya atau keyakinan. Meskipun orang-orang sekarang mengatakan kuno, secara lahiriah kita sudah meninggalkan kebudayaan orang-orang dahulu. Tetapi, apakah keyakinan atau keimanan kita bisa meninggalkan masa lalu? Yang kemungkinan ada Allah, Rasul, kitab suci yang baru, termasuk menyikapi hal gaib atau kegaiban. Karena ada pendapat atau pemahaman, belajar atau menyikapi kehidupan gaib adalah sebuah kegoblokan dan kesesatan. Proses atau tindakan batin, dalam kutip tirakat batiniah, dianggap bodoh, sesat, musyrik, syirik, bid'ah dan sebagainya. Tentu mereka punya dasar atau alasan dengan pendapat atau pemahaman mereka. Tetapi nanti atau besok adalah gaib, karena kita tidak bisa memastikan apa yang akan terjadi. Mereka yang mengatakan hal tersebut mungkin mereka sudah mengetahui apa yang akan terjadi nanti ataupun besok, sehingga benar dan pantas mereka berstatement gaib itu salah atau sesat. Tetapi karena kebodohan dan ketidaktahuan apa yang akan terjadi nanti atau besok, kita berusaha belajar, mengkaji, membahas tentang hal-hal yang gaib. Meskipun sangat terbatas, tidak sesuai dengan harapan atau angan-angan. Karena kita yakin nanti atau besok itu masih menjadi rahasia Allah atas kehidupan. Dan keyakinan Allah akan memberikan rahasia-rahasia kehidupannya kepada orang-orang yang dikehendakinya. Sebagai contoh, jongko ataupun sabdo. Orang yang bercerita sesuatu yang belum terjadi dan menjadi kenyataan. Ada juga pendapat gaib itu sesuatu yang usang atau kuno. Orang yang belajar tentang kegaiban dikatakan kemunduran kehidupan atau kebudayaan. Ketika kita beribadah sesuai ajaran Rasul-Rasul Allah, apa yang kita cari, apa yang kita inginkan, tidak lain kenyamanan, ketenangan, kebahagiaan, kesabaran, keikhlasan, dan sebagainya. Sedikit cerita, ada ungkapan hatiku damai, pikiranku tenang, aku menemukan kebahagiaan, dan itu hanya bisa diungkapkan. Sedang bentuk dan wujud dari hal-hal tersebut tidak bisa dilihat, disentuh dan dipegang. Itu hanya sebuah ungkapan perasaan. Beribadah sesuai ajaran Rasul Allah adalah tradisi spiritual atau kebudayaan kegaiban lama. Karena agama yang ada saat ini adalah agama masa lalu, kebudayaan yang dijadikan keyakinan sebagai penerang jalan hidup dan kehidupan dunia akhirat. Orang yang menghina tradisi spiritual ataupun kebudayaan kegaiban lama, bisa jadi mereka menemukan gaiban baru atau gaib modern, gaib milenial, yang mungkin dihuni malaikat-malaikat milenial, jin-jin gaul. Karena perkembangan zaman, mungkin bisa jadi menemukan Allah yang baru atau Allah modern. Dan yang kita yakini gaib ya gaib, dan tidak akan terpengaruh dengan perubahan atau perkembangan kehidupan ataupun zaman. Kalau ada gaib yang baru, gaib yang mengikuti perkembangan kehidupan,
dengan perkembangan teknologi mungkin lebih asik dan menyenangkan, karena kita bisa setiap saat mengupdate dosa dan pahala kita. Allah itu satu. Dia yang memiliki kehidupan, yang awal dan yang akhir. Misteri ilahi tidak bisa dipikirkan dan hanya bisa dirasakan. Tidak bisa dilihat dengan mata di kepala dan hanya bisa dilihat dengan mata hati atau mata batin. Masa lalu atau masa depan itu sesuatu yang gaib. Karena yang mengalami perubahan tetapi hidup dan keimanan tidak akan berubah. Jika Allah memberi kesempatan kepada umat-umatnya untuk melihat alam kubur atau siksa kubur, tentu manusia akan ngomong angku waton, ora guru waton ngomong. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.